Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 dengan anggota Amalia Wijaratun Nisa, Rizka Nurfitriani, Ginanjar Novanto, dan Muhammad Hanif Zaidan akan menjelaskan tentang kandungan zat aditif pada sosis. Yang pertama adalah latar belakang. Sosis merupakan salah satu produk olahan yang dibuat dengan bahan daging atau campuran dari beberapa daging yang dihaluskan serta dicampur dengan bumbu atau rempah-rempah. Pada umumnya, sosis dibuat dengan daging ayam, ikan, sapi, dan kelinci. Sebagai salah satu jenis makanan olahan, variasi olahan sosis mempunyai prospek yang cerah dan digemari masyarakat sejak tahun 1980-an. Istilah sosis sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu salsus yang artinya garam. Hal ini merujuk pada artian potongan atau juga bisa dianggap sebagai hancuran daging yang diawetkan dengan penggaraman. Selanjutnya, materi mengenai kandungan zat aditif pada sosis. Komponen utama pada sosis terdiri dari daging, lemak, air, dan garam. Nah, bahan tambahan lainnya yang ada pada sosis itu ada fosfat, pengawet yang sering digunakan yaitu biasanya nitrit, lalu pewarna, asam askorbat, dan isolat protein. Lalu kegunaan zat aditif pada sosis. Yang pertama yaitu fosfat. Fosfat ini berfungsi untuk memperbaiki tampilan daging, membuat tekstur daging lebih kental, dan dapat mengurangi penyusutan pada daging saat dimasak. Yang kedua yaitu pengawet. Yang biasanya digunakan yaitu nitrit. Selain sebagai pengawet, nitrit juga berfungsi sebagai penambahan nitrit pada proses kuring daging adalah untuk memperoleh warna merah yang stabil. Nitrit akan terurai menjadi nitrit oksida, yang selanjutnya akan bereaksi dengan mioglobin membentuk nitrosomioglobin. Lalu yang ketiga yaitu pewarna. Berfungsi untuk memperindah tampilan dari sosis. Jenis pewarna yang biasa digunakan pada sosis yaitu eritrosin dan merah alura. Masing-masing dengan kadar maksimal 300 mg per kg. Yaitu dengan kadarnya maksimal 300 mg per kilogram. Lalu ada asam askorbat, berfungsi untuk membantu pemerahan daging. Selain itu, asam askorbat juga berfungsi sebagai antioksidan agar produk tidak mudah tengik. Asam askorbat sering ditambahkan dalam bentuk asam askorbat maupun natrium askorbat. Lalu yang terakhir yaitu isolat protein. Ini berfungsi untuk mensubstitusi daging. Selain itu, isolasi protein juga merupakan salah satu bahan pengikat yang sering digunakan karena dapat mengikat air dan minyak, menstabilkan emulsi, dan membantu mempertahankan struktur pada produk olahan daging. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baik, untuk selanjutnya yaitu peraturan terkait zat aditif pada sosis. Jenis bahan pengawet dan dosis maksimum yang diizinkan pada sosis berdasarkan Standar Nasional Indonesia dengan kode 01 0222 1995 adalah belerang dioksida 450 mg per kilogram, kalium nitrat 500 mg per kilogram, kalium nitrit 125 mg per kilogram, natrium nitrat 500 mg per kilogram, serta natrium nitrit 120 mg per kilogram. Jenis pewarna yang biasa digunakan pada sosis adalah eritrosin dan merah alura, masing-masing dengan kadar maksimal 300 mg per kilogram. Ketentuan mutu sosis berdasarkan Standar Nasional SNI
dengan kode 0138201995 adalah kadar air maksimal 67%, abu maksimal 3%, protein minimal 13%, lemak maksimal 25%, serta karbohidrat maksimal 8%. Untuk kajian zat aditif dari segi halal dan thayyib, terdapat faktor yang menyebabkan sosis masih diragukan kehalalannya. Salah satunya karena kita sebagai konsumen tidak tahu daging yang digunakan apakah berasal dari hewan yang disembelih berdasarkan syariat Islam atau tidak. Karena hewan yang tidak disembelih secara syariat Islam akan menjadi daging haram. Kemudian dari segi thayyib, meskipun nitrit sebagai salah satu bahan tambahan pangan memberikan banyak keuntungan, ternyata dari berbagai penelitian telah dibuktikan bahwa nitrit dapat membentuk nitrosamin yang bersifat toksik dan karsinogenik. Nitrosodimetilamin, hasil reaksi nitrit, dapat menyebabkan kerusakan pada hati dan bersifat karsinogen kuat yang bisa memicu penyakit tumor pada beberapa organ tikus percobaan. Hal ini yang menyebabkan sosis tidak dianggap sebagai makanan yang thayyib, karena dapat merusak kesehatan tubuh. Mekanisme kerja zat aditif. Garam nitrit dan nitrat mekanismenya belum diketahui, tetapi diduga bahwa nitrit bereaksi dengan gugus sulfihidril dan membentuk garam yang tidak dapat dimetabolisme oleh mikroba dalam keadaan anaerob. Dalam daging, nitrit akan membentuk nitrooksida. Nitrooksida dengan pigmen daging akan menjadi nitrosomoglobulin yang berwarna merah cerah. Pembentukan nitrooksida akan banyak bila hanya menggunakan garam nitrit. Karena itu biasanya digunakan campuran garam nitrit dan garam nitrat. Garam nitrat akan tereduksi oleh bakteri menghasilkan nitrit. Penggunaan natrium nitrit sebagai pengawet untuk mempertahankan warna daging dan ikan ternyata menimbulkan efek yang membahayakan kesehatan, karena nitrit dapat berikatan dengan amino dan amida yang terdapat pada protein daging membentuk turunan nitrosoamin yang bersifat toksis. Nitrosoamin merupakan salah satu senyawa yang diduga dapat menimbulkan kanker. Bahaya zat aditif bagi tubuh. Zat aditif dapat menimbulkan beberapa penyakit, antara lain yaitu kanker, memicu tumor, mengakibatkan kerusakan pada hati.